Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Jumpa lagi dengan Bu Mimin hari ini ya, dalam pembelajaran tematik tentunya. Nah, kalian siapkan dulu ya untuk buku tema 5-nya. Sudah? Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 4, pembelajaran 2 dan 4. Sebelum itu, kalian baca terlebih dahulu buku tema 5-nya ya, halaman 179 sampai dengan 186. Dilanjut dengan halaman 194 sampai 197. Mulai dari sekarang ya. Selesai. Nah, pada halaman yang sudah kalian baca, terdapat 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran PKN dan yang kedua adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bu Mimin bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah mata pelajaran PKN. Nah, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran PKN membahas tentang pengamalan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana simbol Pancasila sila keempat adalah kepala banteng. Sesuai dengan buku tema halaman yang sudah kalian baca, contoh pengamalan Pancasila sila keempat adalah sebagai berikut. Pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, untuk mengambil keputusan bersama, alangkah lebih baiknya dilakukan musyawarah atau rapat terlebih dahulu ya nak. Yang kedua, dalam bermusyawarah harus meliputi semangat kekeluargaan. Nah, ketika rapat ataupun musyawarah, sebaiknya mendahulukan semangat kekeluargaan, jadi kebersamaan. Jangan ada yang mau menang sendiri. Tidak boleh ada yang bertengkar, begitu maksudnya. Nomor 3, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan musyawarah. Setelah musyawarah dan terbentuk keputusan, maka seluruh anggota peserta musyawarah harus mematuhinya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, nomor 4, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, apabila seseorang ingin mengutarakan pendapat, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kelima adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika musyawarah ada orang yang berpendapat, orang lain yang berpendapat, kita tidak boleh menyela atau mengejeknya. Dan yang terakhir adalah setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Jadi tidak ada yang tidak boleh berpendapat. Semuanya peserta musyawarah punya hak untuk mengajukan pendapatnya.
itu materi untuk pembelajaran PKN hari ini. Selanjutnya adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia yang pertama adalah tentang puisi. Puisi adalah karangan yang ditulis dalam bentuk bait, dan tiap bait terdiri atas beberapa baris. Dalam puisi, pilihan katanya biasanya memiliki arti yang tidak sebenarnya. Kemudian kalimatnya padat dan indah. Nah, ini salah satu hal yang penting, yaitu dalam membaca puisi harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, lafal, yaitu pengucapan kalimat atau kata dalam membacakan sebuah puisi. Yang kedua, intonasi, yaitu panjang pendeknya suara ketika membacakan sebuah puisi. Dan yang ketiga yaitu ekspresi, yaitu menampakkan raut wajah yang sesuai dengan isi puisi. Misalkan waktu membacakan puisi yang sedih, maka raut mukanya juga harus sedih. Begitu pula sebaliknya, jika puisinya itu berisi tentang hal yang menyenangkan, maka kalian harus menampakkan wajah yang senang, ceria, dan gembira. Selanjutnya adalah contoh puisi anak. Perhatikan ya. Nah, itu ada sebuah puisi lingkunganku. Lingkunganku dulu rindang. Anak-anak sangat senang bermain di tanah lapang. Lingkunganku kini gersang. Pohon-pohon ditebang. Tidak ada lagi burung terbang. Tidak ada lagi tanah lapang, tempat anak-anak bermain riang. Nah, itu adalah contoh sebuah puisi anak. Kita analisis sama-sama ya, Nak. Tadi yang pertama, puisi itu terdiri dari bait, ya, beberapa bait, berbait-bait. Nah, bait itu seperti ini. Contohnya Bu Mimin kasih tanda ya. Nah, lingkunganku dahulu rindang. Anak-anak sangat senang bermain di tanah lapang. Itu namanya satu bait. Dan selanjutnya yang Bu Mimin kasih tanda sampai dengan bait yang terakhir. Ada berapa anak-anak jumlah bait puisi tersebut? Kita hitung sama-sama ya. Bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Jadi puisi tersebut terdiri dari 3 bait. Kemudian setiap bait terdiri dari beberapa baris. Nah, bait pertama ada 3 baris. Bait kedua terdiri dari 2 baris, dan bait ketiga terdiri dari 3 baris. Jadi jumlah barisnya tidak harus sama untuk tiap baitnya ya. Oh iya, puisi tersebut judulnya apa anak-anak? Lingkunganku ya. Jadi kalian nanti bisa berlatih dengan orang tua kalian membuat puisi yang bertemakan lainnya, bisa hewan, alam, cita-cita, dan lain sebagainya. Selanjutnya masih dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalimat tanya. Kalimat tanya selalu diawali dengan kata tanya.
Kalimat tanya juga diakhiri dengan tanda tanya. Nah, seperti itu ya, yang namanya tanda tanya ya. Lanjut, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan suatu hal. Masih ingat ya, kalau kita di kelas, Bu Mimin selalu mengingatkan pakai tepuk kata tanya. Sekarang bersama orang tua kalian lakukan ya. Nah, ada 6 ya kalimat tanya. Sekarang Bu Mimin cobakan. Tepuk kata tanya. Apa? Benda. Siapa? Orang. Di mana? Tempat. Kapan? Waktu. Bagaimana? Cara. Mengapa? Alasan. Mohon maaf ya, itu ada suara. Tadi suaranya suaminya Bu Mimin lagi batuk. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia yang ketiga adalah tentang kalimat permintaan tolong. Kalimat permintaan tolong diucapkan ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Kalimat permintaan tolong biasanya diawali dengan kata tolong atau minta tolong. Kalimat permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut agar orang yang kita mintai tolong tidak merasa tersinggung atau sakit hati ya. Selanjutnya, biasakanlah setelah kita menerima bantuan dari orang lain, ucapkan terima kasih. Kelas 2 pasti bisa ya. Oke. Untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Silakan kalian kerjakan tugasnya halaman. Kalian buka buku temanya ya. Halaman 180 sampai dengan 181. Mencentang gambar yang sesuai dengan Pancasila sila keempat. Selanjutnya, kalian baca puisi pada halaman 184 dan menjawab halaman 185 sampai dengan 186. Yang terakhir, kerjakan halaman 195 membuat pertanyaan dan jawabannya berdasarkan gambar 194. Sekian dulu ya. Untuk tugasnya tidak usah dikirim melalui WA. Nanti Bu Guru nilai pas kita ketemu PTM. Semoga kalian semua beserta orang tua kalian tetap sehat. Ingat protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, tahu keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.